Ini yang ngasih saya mobil Land Cruiser, Pak Hengki. Pak Hengki udah tinggal hitungan hari, nggak minggu. Dia 125 miliar cair. Tepuk tangan dong. Oh iya, oh iya. Ayo Bu, ayo sini Bos. Nih, Mbak Ibu sini. Yo, ini Pak Hengki yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Tepuk tangan dong. Bos, coba. Ya kalau bener bilang bener, coba. Dengan jawaban lo minimal bisa nyindir yang ada di ruangan ini. Iya Pak Haji. Jadi, coba gimana? Jadi saya usaha udah 20. Jadi pertanyaannya tadi kan, kok hutang saya nggak lunas? Jadi usaha saya ini udah 23 tahun. Usahanya 23 udah tahun. 23 tahun. Ketika terjadi COVID saya kena terdampak COVID. Nah, jadi otomatis tersendatlah pembayaran. Nah, saya ingat hutang saya di mana saja gitu. Nah, ternyata ketika saya hubungi, ya siap, ada di saya, siap saya bantu gitu. Termasuk beberapa orang yang pernah saya bantu ketika kita sukses gitu. Nah, itu betul kata Pak Haji. Jadi mengandalkan ke orang gitu. Harusnya ke Allah. Harusnya ke Tuhan. Jadi tidak terkabulkan sampai saat ini. Tidak terkabulkan sampai hari ini. Betul. Karena berharap sama manusia. Iya, betul. Tepuk tangan dong. Wow. Jawabannya sangat mendalam. Yang nggak mendalam, yang blow on. Yang pinter pasti mendalam. Kenapa hutang kita nggak lunas sampai hari ini? Karena di benak kita masih ada 0,001% bahwa nanti yang lunasin utang kita, dia mau bantu lunasin utang kita. Nggak boleh Pak, Bu, nggak boleh. Bapak dan Ibu harus berserah, pasti Allah yang lunasin. Jadi Bapak dan Ibu tugasnya adalah bikin utang, nambahin utang. Iya benar. Hah? Udah hobi. Nah, coba tambahin lagi utangnya. Jadi contoh, satu bos, contoh. Ya. Dulu saya kecil umur 3 tahun, hobinya main bola. Saya tendang bolanya, kaca rumah tetangga saya pecah. Saya tendang bolanya, tetangga rumah saya sebelah pecah. Itu yang punya rumah marah-marah sama saya. Saya bilang, sorry bos, gue yang mecahin, ntar emak gue yang ganti kaca rumah lo. Emak lo? Ya iyalah, orang gue hobinya mecahin kaca. Tidak mungkin gue yang mecahin kaca, gue umur 3 tahun, gue cari tukang. Gak mungkin gue 3 tahun umur kecil, gue beli kaca di toko material. Gak mungkin. Siapa yang benerin kaca? Ibu saya, orang tua saya. Artinya apa? Bapak dan Ibu berlomba-lombalah menciptakan utang. Nanti yang lunasin Tuhan kita. Kok gitu Ji? Negara ini utangnya banyak gak? Yang lunasin siapa? Tuhan lah. Rakyat dari mana? Wasilahnya. Coba bos, jawab, bantu gue lagi tadi. Mau ngomong apa tadi? Apa ya? Nggak apa-apa. Jadi biasa kalau kita utangnya banyak, agak blow on sedikit. Nah, jadi solusinya harus seperti apa? Soalnya tadi betul kata Pak Haji. Jadi apa yang saya lakukan, sholat tahajud, sholat hajat, ya ibadah-ibadah seperti itu, zikir kita lakukan juga. Tapi kita masih berpikir bahwa nanti si A nih yang mau bantu, si B yang mau bantu. Udah terucap nih dari mereka nih, tapi kenyataannya dia kan yang ngucap. Iya, tapi kitanya jangan yakin. Betul, tapi kenyataannya sampai sekarang nih belum gitu. Ucapan dia belum terbukti kan? Belum terbukti. Ya karena dibegal sama Tuhan, bos. Iya. Kalau sampai ucapan dia terbukti, berarti Tuhannya dia dong, bos. Kan Tuhannya. Iya. Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bos jangan yakinin itu. Nah, bapak dan ibu kadang suka ngiyakinin orang itu. Ini khusus yang utangnya gede ya. Kalau ibu-ibu mungkin nggak peka karena ibu utangnya recehan. Kita bicara yang utang gede nih. Itu kita kadang suka ngandelin manusia. Ah, nggak boleh bos. Jadi bagusnya gimana dong Ji? Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau si bos mikir, komen, ngeluh. Gelisah karena mikir, wah besok harus gimana. Kalau gelisah gitu. itu anaknya mikir. Ya. Gelisah tuh anaknya mikir. Coba bapak dan ibu, hari ini kita ngebahas tentang hutang. Tolong ibu dan bapak diterjemahin, mengejawantakannya. Nggak boleh mikir. Nah, gimana tuh nggak boleh mikir? Yang nggak boleh gelisah lah. Gelisah mikir bos. Nggak boleh pak. Ji, solusinya apa? Latihan nggak boleh mikir. Coba bapak dan ibu hari ini latihan nggak boleh mikir. Biar besok hari Jumat pagi hajatnya terkabul. Gitu. Bisa gak latihan nggak mikir? Insya Allah dicoba. Harus bisa. Pak Hengki bisa bantuin saya gak? Gimana caranya orang supaya nggak mikir? Jadi nggak boleh mikir. Siapa yang bisa jabarin? Nggak boleh mikir. Ada gak? Nggak apa-apa dari kita buat kita. Sebelum saya turun. Ada? Ibu bapak? Nggak ada? Jadi bapak dan ibu kalau nggak mau mikir gampang. Bapak dan ibu biar cepat terkabul, coba nyontek gerak-gerik orang gila. Orang gila mikir gak? Ada gak orang gila yang sakit stroke? Ada gak orang gila yang sakit saraf kejepit? Gerak-gerik orang gila seperti apa sih? Senyum. Jalan-jalan terus. Jadi bapak dan ibu kalau pengen utangnya lunas, senyum. Jalan-jalan. Nggak pakai baju. BH dibalik. Celana dalam dibalik. Pokoknya gini, orang yang melakukan seperti orang gila 100% terkabul. Salah satunya apa? Celana dalam dibalik. Itu hanya ada di orang gila. Orang waras gak ada. BH dibalik. Udah tahu BH diciptakan sama desainernya, bentuknya seperti ini, makanya dibalik. Bejendol. Kaos pas bikin video, BH-nya kelihatan di sini yang ngejendol, Pak Haji. Kan kebalik gitu kan dari itunya. Padahal tuh di desainnya benernya rapi ya. Berarti itu yang blow on siapa? Coba nggak boleh mikir, apalagi coba praktekin supaya orang nggak mikir. Ya. Nah maksud saya kosongin pikiran. Karena kalau mikir ini muter. Kalau nggak mikir dia diem. Yakin ada di sini. Yakin ada di sini. Kalau ini nggak mikir dia diem. Jadi kalau ini yakin nempel. Nah kontol nempel. Jadi kalau mikir dia loading, muter, dia muter, dia muter. Nih kalau loading dia muter. Kalau dia muter, ini yakin nih, dia begini. Tuh, nggak nyampe. Coba jangan mikir, diam. Ini yakin. Ngek. Kalau stop kontak, ceklek kabelnya nempel nyala. Kalau ceklek nggak nempel nggak nyala. Gimana mau terkabul? Orang ini nggak ketemu sama ini.
Ini saya mikir, waduh, besok tanggal 20 terakhir bayar listrik. Jangan dong. Pertolongan Allah kan injury time, detik-detik terakhir. Pasti ada pertolongan Allah, nggak mungkin nggak. Nah, coba dulu. Bisa gak bos? Nggak boleh mikir dulu biar cepet. Insya Allah, insya Allah. Gimana caranya? Kosongin pikiran. Kedua, bapak dan ibu jauh-jauh dari rumah datang kemari kan bawa hajat. Bisa gak hajatnya ditinggalin di RDAY? Ini enggak, pas pulang hajatnya dibawa lagi. Dalam hati saya si gelo. Orang dari rumah bawa hajat, utang lunas, anak masuk akpol, anak masuk akmil, apa aja hajat. Maksud saya, hajatnya dibawa berat dari rumah, ditaruhlah di sini. Nanti biar yang ngerjain anak yatim, instalatirnya anak yatim. Ini enggak. Pak Haji, maaf nih, saya bawa lagi hajatnya. Oh Allah. Bergergetan bener. Bapak dan ibu kan punya dosa. Salah satu dosanya apa? Pernah jadi Tuhan kecil. Maksud saya, ibu bapak udah cerita unek-uneknya tentang permasalahannya. Tinggal di sini dong dosanya. Ini dosanya dibawa lagi. Sayang Pak Haji, dosa saya buat koleksi. Oh elah, bawa lagi. Jangan dong. Oke? Bisa? Jadi kosongin pikiran. Latihan aja dulu. Siap. Jangan sekaligus. Siap. Ada lagi? Jadi mikir itu artinya kosongkan pikiran. Iya dong. Karena kalau nggak kosong gimana? Iya. Kan kita udah diceritain nih unek-unek kita di sini. Iya. Udah dikeluarin. Disumpel dong biar nggak masuk lagi. Ini masuk lagi, penat lagi. Jangan dong. Pasti Allah kabulin. Amin. Caranya apa? Alhamdulillah. 99 kali terus ucap hajat. Pasti Allah kabulin. Pasti. Nah, nanti kalau Bapak pengen punya penghasilannya sebulan 10 miliar, kenapa nggak maksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Saya belum bisa Pak Haji 12 juz. Ya udah, bisanya berapa? 1 juz oke. 2 juz oke. 3 juz oke. Nggak salah dong kalau 1 juz Allah kasih senilai 100.000. Ya, sedikit ya. Kalau 12 juz kan 10 miliar. Kita kadang ini, saya udah baca kok belum ada hasil. Lah tuh umur panjang. Lah tuh rezeki panjang. Lah tuh kesehatan panjang. Yang laki-laki lah tuh kontol kamu panjang. Sayang dong. Ada lagi bos? Saya kira cukup ya. Boleh. Jadi nyambung ya. Kalau pengen utangnya lunas, berapapun tuh utangnya, satu yang sifat 18 nggak boleh ada. Nggak usah saya itu ya, nggak usah saya terangin kalau di kantor ya. Salah satunya sifat 18, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Awas kalau masih mikir komen. Kok gitu Ji? Ya kan kalau saya ngajarin nggak ada hasil, saya kan pasti nuntut. Allah, mana tabungan 1 poin saya di akhirat? Kok kamu nuntut? Kan saya udah ngajarin yang di depan saya ini yang si bloon Allah. Yang nggak terkabul, harus terkabul. Emang yang ada di ruangan ini nggak mau berangkat umroh bareng? Ya udah, makanya paksain. Sifat 18 nggak boleh ada. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, kerjain. Nanti kita berangkat umroh bareng. Amin. Kita booking pesawat Airbus, kapasitas penumpangnya 800. Kalau anak yatim yang berangkat doang nggak banyak, taruhlah cuma 100, masih ada kosong 700. Nah, diisilah sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nggak bisa penuhin kota kita, ya udah yang berangkat
tasnya aja, orangnya jangan. Mau gak umrah? Ya udah. Siapa yang mau meraktekin ilmu RDAI? Nggak mau. Mau. Bangunnya jam berapa? Senyumnya berapa kali? Setelah itu apa? Habis mandi apa? Habis tahajud apa? Baca Qurannya berapa? Tuh, ngomong bisa, prakteknya. Ya. Yang berangkat umroh gratis, syaratnya tidak boleh punya sifat yang 18. Bisa gak? Kan dikasih bonus. Mana ada Pak pengobatan dikasih bonus? Di mana-mana pengobatan bayar. Memang dia ngomongnya di medsos gratis, tapi kita kedatang ke sana harus beli minum. Harus beli minum. Nggak beli tiket tapi beli minum. Beli minum lah, beli inilah, beli itu. Aduh. Kalau di sini kan enggak. Bapak kalau minum tinggal buka keran doang. Nanti setelah itu BAB. Oh mau BAB? Oh bener. Lah kekeker lu pantatnya. Pak, saya baru ngomong BAB. Hitungan detik tuh terkabul. Lo BAB dulu. Ada lagi bos? Sepertinya sudah terpenuhi Boleh, semua. praktek ya. Iya. Sifat 18 nggak boleh ada. Paksain mulai hari ini. Nah sambil bos biar punya 10 miliar dicicil. Iya. Ya. Terakhir. Saya mau besok harus ada yang terkabul. Amin. Bisa gak sedekah subuhnya jangan bolong? Paksain. Ayo Haji Marco sini. Ini pasien saya kadaluarsa. Udah expired. Nggak keluar lagi 2024. Haji Marco tuh pasien 2014. Waktu dia datang ke sini kontrakannya 6. Sekarang dia meraktekin selama 7 bulan praktek ilmu RDAI. Kontrakannya berapa? 6. Setelah meraktekin ilmu RDAI 21. 21 kontrakannya. Tepuk tangan dong. Waktu dia datang kemari 2014 dia nggak punya ruko. Setelah dia praktekin 7 bulan, di sini kita berdua. Setelah dia meraktekin ilmu RDAI selama 7 bulan tahun 2014, sekarang rukonya berapa? 15. 15. Mau saya Bapak dan Ibu coba dong dicontoh Haji Marco. Supaya apa? Di hari tuanya Bapak dan Ibu, Bapak punya kontrakan. Bapak punya ruko. Minimal kalau cucu pengen beli apa, Bapak dan Ibu bisa punya uang. Jadi Bapak dan Ibu nggak diremehin sama mantu. Ini kan Ibu udah tua, Bapak udah tua, nggak gablek duit. Iya. Udah tua nggak gablek duit. Akhirnya kita dinilai sama mantu kita apa? Ngerepotin. Jangan dong. Kalau bisa mulai hari ini paksain lakukan seperti Haji Marco. Haji Marco waktu datang ke desa ini kontrakannya hanya 6 pintu. Sekarang kontrakannya berapa? 21 pintu. Waktu dia datang kemari nggak punya ruko. Setelah dia meraktekin 7 bulan, rukonya ada 15. Coba kalau kita kontrakin kan lumayan buat Bapak dan Ibu. Bener juga ya. Setelah saya meraktekin ilmunya Allah, wasilahnya RDAI, hasilnya luar biasa. Nah coba. Bisa kan bos? Nah Haji Marco tuh tiap hari bangun jam 00 senyum mandi pagi. Tapi kemarin dia kabur dari RDAI. Kita lacak pakai anjing pelacak nggak ketemu. Akhirnya kita ijab. Pasti Haji Marco datang lagi. Pasti penyakitnya kambuh lagi. Kambuh. Kambuh gak?
Kambo. Jadi gula darahnya 500. Datang lagi ke sini. Pokoknya mandi lagi jam 00. Mandi lagi jam 00. Sekarang gula darahnya 125. Apa saya pegang Haji Marco? Enggak, Bu. Karena kalau saya megang dia juga saya nggak ngaceng. Buat apa? Jadi dia maksain bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud. Dia paksain bangun jam 00. Alhamdulillah kemarin tadi sore juga dia bilang, Ji makasih. Kata orang diabetes nggak bisa sembuh. Alhamdulillah gue 120, 125. Terus kedua, kemarin Haji Marco hilang, nggak datang kemari karena dia sibuk karena terkabul. Akhirnya kontolnya nggak ngaceng. Ya, nggak ngaceng. Akhirnya diusir sama istrinya. Tapi sekarang kata Haji Marco tadi bisik-bisik, katanya sudah ngaceng lagi. Udah ngaceng? Udah? Bener? Oh. Tadi sore Pak Haji. Tadi sore. Tadi sore? ML sama istri? Wow. Kan malam Jumatnya di sini, malam Jumatnya. Oh malam Jumatnya di sini. Lagi dia. Early. Cepat ya Pak Haji. Oh jadi ML. Jadi Haji Marco kemarin datang ke sini dengan gula 500, kontolnya nggak bisa ngaceng. Akhirnya ditendang sama istrinya, dia datang kemari, dia praktekin. Alhamdulillah nggak lama. Jadi umur bapak berapa? 60 tahun, 60 hari. Haji Marco umurnya 56, 56 hari. Dia mandi kalau pagi, mandi. Nah kemarin salahnya Haji Marco harusnya mandinya pakai pandan. Bedanya orang mandi pandan, minumnya pandan, makannya pandan, setiap ngucap pasti jadi duit. Coba dites. Jadi mandinya pandan 9 lembar, masak nasinya pakai pandan 9 lembar disimpul, minumnya pandan, omongan kita pasti jadi duit. Pandannya direndam boleh, diikat di shower boleh, bebas. Pokoknya nanti. Apa bedanya sih kalau mandi pandan, minum pandan, makan nasi pandan? Wangi, Bu. Wangi. Air hangat boleh. Air hangat berarti kencing ibu. Air panas. Kenapa ketawanya terakhir? Bisa? Ya. Mandi pandannya itu tiap hari ganti enggak? Enggak ganti. Sampai warnanya coklat baru ganti. 9 lembar. Enggak, diikat simpul. Sampai warnanya coklat. Jadi kalau pandannya mau dibuang, pandannya ibu samain dulu sama warna alat kelamin ibu, sama gak? Oh sama, buang. Bener. Kan alat kelamin lo coklat. Direbus boleh, tapi boros kan nanti beli pandan lagi. Oh nanam, ya udah boleh kalau banyak. Kalau nanam boleh. Ada lagi? Apa? Diikat simpul, taruh di nasi, ditutup. Di rice cooker tutup. Nanti nasinya wangi pandan. Kalau nasi pasti tiap hari dong. Pokoknya 9 lembar. Tepuk tangan dong ya habis BAB. Belum ada orang BAB ditepuk tanganin. Yang tepuk tangan blon. Yang ditepuk. Coba Bu, mana ada orang BAB tepuk tangan? Ada nggak? Nggak ada. Kecuali juara 1, juara 2. Ini juara BAB. Oke? Ada lagi? Ya. Apa? Mandi pandannya berapa hari? Sampai alat kelamin kamu peot. Sampai hajatnya terkabul. Sampai terkabul aja, udah terkabul udah tinggalin pandan. Nanti kan bapak kepentok lagi, datang ke saya, mandi pandan lagi. Oke?
Iya, 9 lembar diikat simpul. Langsung. Tahu gak ikat simpul? Tahu. Nah, ikat simpul. Ikat simpul. Taruh di teko, diseduh air panas. Iya, kalau minum pasti kan. Dimasukin ke toilet. Ke toren, boleh. Boleh wangi. Siapa yang mau naik toren? Ibu? Oh iya. Boleh. Kalau yang naik ke atas jangan ya Pak, biar urusan ibu. Takutnya nanti kecantel alat kelamin bapak. Lagi nggak ada asuransinya tuh Pak. Ada lagi?